Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Halo kawan pajak semua. Kita jumpa lagi dalam podcast pajak KPP Madya Surakarta bersama saya Trisetyo Wibowo. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya satu peraturan yang sebenarnya sudah dirilis sejak akhir tahun kemarin ya di tahun 2023. Namun sampai saat ini masih banyak pertanyaan dari kawan pajak ya, khususnya kawan pajak pengusaha UMKM ini, yaitu PMK 164 tahun 2023 tentang tata cara pengenaan PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ya. Eh, Tentunya saya tidak sendiri, nanti kita akan berbincang-bincang ya dengan Mas Taufik ini ya, Taufik Indrianto, beliau penyuluh pajak di KPP Madya Surakarta. Selamat pagi Mas Taufik. Iya, selamat pagi juga Mas Setio dan kawan pajak sekalian. Kita berjumpa kembali di edukasi perpajakan di KPP Madya Surakarta ini ya. Mudah-mudahan kita sehat semua dan semua kegiatan bisa lancar dengan semestinya. Amin ya. Ya, terima kasih Pak Mas Taufik yang sudah menyempatkan ya di sela kesibukannya untuk eh, kita ajak berbincang-bincang dalam podcast pada kesempatan kali ini. Ya, pada akhir tahun 2023 telah diterbitkan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 164 tahun 2023 ya. Namun masih ada pertanyaan-pertanyaan nih dari wajib pajak ya, khususnya yang masih berada di level UMKM ya terkait ketentuan di dalam PMK ini ya. Mungkin bisa dijelaskan secara umum ya, apa isi dari PMK 164 ini, Mas Taufik? Silakan. I- Iya, baik. Terima kasih Mas Setio. Jadi kawan pajak sekalian, PMK 164 tahun 2023 ini merupakan turunan dari Undang-Undang HPP, kemudian juga turunan dari PP nomor 55 tahun 2022 yang mengatur tentang pajak penghasilan, yaitu tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, khususnya mengatur tentang PPh bagi wajib pajak yang termasuk dalam kriteria pengusaha UMKM. Nah, pajak penghasilan bagi UMKM ini sebelumnya sudah diatur dalam PP nomor 23 tahun 2018 yang sudah kita kenal selama ini dan juga di aturan turunannya ada PMK 99 tahun 2018. Nah, peraturan tersebut telah dicabut dan sekarang kita akan mengacu menggunakan di PP 55 tahun 2022 yang aturan-turunannya yaitu PMK nomor 164 tahun 2023 yang akan kita bahas bersama-sama di saat ini. Ya, jadi dengan berlakunya ketentuan baru ini artinya mencabut peraturan sebelumnya ya, Mas Taufik. Iya, Nah, namun mungkin pertanyaan yang sering ditanyakan nih, eh, bagi wajib pajak yang sudah memiliki suket ya atau surat keterangan eh, berdasarkan peraturan sebelumnya ya PP 23 tahun 2018 ini, apakah suket tersebut masih bisa digunakan? iya baik. Jadi kawan bapak sekalian di PMK 164 ini diatur bahwa sukat atau surat keterangan yang diterbitkan berdasarkan peraturan sebelumnya yaitu PP nomor 23 tahun 2018 ini masih berlaku. Jadi masih dapat digunakan sampai dengan batas akhir masa berlaku sesuai masa berlaku yang ada di surat keterangan tersebut. Jadi masih bisa digunakan gitu, Setio dan kawan sekalian ya. Ya, ya sekali nih. Sudah di-spill sedikit nih tentang isi dari PMK 164 ini. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, mungkin bisa disampaikan ya, apa latar belakang serta tujuan diterbitkannya PMK 164 tahun 2023 ini, Mas Taufik. Silakan. Iya, baik, Mas Setia dan kawan sekalian. Jadi, setiap diterbitkannya peraturan ketentuan yang baru mesti ada latar belakang diterbitkannya aturan itu. Nah, di
PMK 164 ini latar belakangnya adalah untuk melaksanakan beberapa ketentuan pasal dalam PP 55 tahun 2022. Kemudian juga yang kedua yaitu untuk melaksanakan pasal 3A ayat 1 Undang-Undang PPN. Ini kaitan nanti dengan PKP. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk tentunya memberikan keadilan, kemudian juga kepastian hukum tentunya, serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu para kawan pajak yang kategori UMKM. Ya, tadi disebutkan bahwa eh, peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ya, ketentuan yang lama itu serta PMK 99 sebagai aturan turunannya telah dicabut ya. Kemudian diterbitkan PP nomor 55 tahun 2022 dan PMK 164 tahun 2023. Nah, apa sebenarnya substansi dari perubahan dalam PP 55 tahun 2022 ini? Iya, baik. Tamu sekalian, secara ketentuan umum, wajib pajak menghitung PPh dengan tarif umum yaitu pasal 17 dan atau pasal 31E Undang-Undang PPh yang sudah kita kenal selama ini. Namun, bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu omset dalam setahun tidak melebihi nilai senilai 4,8 miliar, maka dapat menggunakan penghitungan PPh yang lebih sederhana, yaitu dengan PPh pasal 4 ayat 2 UMKM yang bersifat final. Nah, penghitungannya lebih sederhana, yaitu dengan menghitung setengah persen dari omset kotor setiap bulannya. Nah, jangka waktu bagi WP untuk dapat menggunakan penghitungan ini adalah diatur sebagai berikut, yaitu bagi wajib pajak orang pribadi itu adalah selama 7 tahun. Nah, kemudian bagi wajib pajak yang CV, firma, koperasi, nah koperasi kan ada BUMDes, Badan Usaha Desa atau BUMDesma, Badan Usaha Desa Bersama, itu adalah untuk selama 4 tahun. Dan yang ketiga, bagi wajib pajak yang berupa PT, itu adalah hanya selama 3 tahun saja. Jadi ini masih sama ketentuan dengan sebelumnya di PP nomor 23 tahun 2018. Namun sekarang kita mengenal adanya yaitu BUMDes dan BUMDesma, BUMDes bersama dan juga perseroan perseorangan. Maka ditegaskan di PP 55 tahun 2022 bahwa untuk BUMDes, BUMDesma dan perusahaan perseorangan dapat menggunakan PPh final dengan tarif 5% untuk jangka waktu 4 tahun. Jadi ada hal yang baru di sini yaitu untuk BUMDes, BUMDesma, dan perusahaan perseorangan. Kemudian masih ada fasilitas dalam PP nomor 55 tahun 2022 yaitu bagi UMKM yang omset selama setahun berjalan belum mencapai 500 juta maka tidak dikenakan PPh setengah persen tersebut. Jadi menunggu sampai tercapainya 500 juta tersebut. Wah, ini menarik sekali kawan pajak. Jadi tadi sudah ada fasilitas ya, penghitungan pajaknya lebih sederhana ya dengan tarif final setengah persen setiap bulan. Ternyata jika omset dalam tahun berjalan itu belum mencapai 500 juta rupiah, maka tidak atau belum dikenakan PPh ya, alias pajaknya nol. Ini bisa dibilang ini fasilitas di dalam fasilitas ya. Jadi dengan ini tentunya diharapkan ya akan bisa lebih mendorong usaha UMKM untuk lebih cepat naik kelas. Gitu ya, Mas Taufik. Ya. Iya, Oke. Eh, berikutnya kawan pajak kita overview sedikit ya tentang ruang lingkup yang ada di dalam PMK 164 ini. Eh, di sini ada beberapa bab ya, ada 8 bab. Eh, jadi PMK 164 ini menyinggung tentang ya objek dan subjek pajaknya, kemudian tata cara pemberitahuan wajib pajak yang boleh dikenai pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum PPh, kemudian tata cara penghitungan PPh, tata cara penyetoran, pemotongan atau pemungutan dan pelaporan, tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan atau suket.
kemudian angsuran PPh pasal 25. Nah, yang terakhir juga menarik ini ada kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Ya, eh, yang menarik adalah apabila UMKM ingin dikukuhkan sebagai PKP karena keinginan sendiri atau karena omset melebihi 4,8 miliar, ternyata tata caranya sudah diatur ya di dalam PMK 164 tahun 2023 ini. Namun sepertinya nanti hal tersebut tidak kita bahas secara rinci ya pada kesempatan kali ini karena mengingat keterbatasan waktu. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya Mas Taufik. Apa syarat wajib pajak itu bisa menggunakan PPh final dengan tarif 0,5%? Iya, baik Mas Setio dan kawan sekalian. Jadi syarat untuk bisa menggunakan fasilitas PPh final dengan tarif 0,5% ini adalah yang pertama yaitu wajib pajak memiliki penghasilan dari usaha dengan omset tidak melebihi dari 4,8 miliar dalam setahun. Nah, omset ini tidak termasuk penghasilan penghasilan lain dari luar usaha seperti penghasilan dari pekerjaan bebas, penghasilan dari luar negeri, dan juga penghasilan yang telah dikenakan PPh final tersendiri maupun penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk jangka waktunya. Ya, tadi sudah kita bahas sebelumnya. Jadi untuk tarif 0,5% ini untuk orang pribadi adalah selama 7 tahun. Kemudian untuk PT 3 tahun, kemudian untuk badan usaha yang CV, firma, koperasi, kemudian tidak ada yang hal yang baru, BUMDes, BUMDesma, dan perseorangan adalah selama 4 tahun. Nah, kemudian jika wajib pajak memilih untuk dikenai PPh sesuai ketentuan umum, maka dia tidak bisa lagi menggunakan fasilitas ini untuk menggunakan tarif 0,5%. Jadi gitu maksudnya dan wajar sekalian syarat untuk bisa menggunakan fasilitas PPh final dengan tarif 0,5%. Ya, jadi walaupun misalnya wajib pajak ini omsetnya belum melebihi 4,8 miliar, tapi atas kesadaran sendiri ya wajib pajak dapat memilih ya untuk menghitung PPh dengan tarif umum ya PPh pasal 25. Ya misalnya wajib pajak sudah merasa saya sudah paham ini penghitungan dengan menggunakan tarif PPh tarif umum gitu ya. Wajib pajak boleh memilih ya eh, untuk dikenakan PPh dengan tarif umum. Nah, tapi tentunya kan wajib pajak harus memberitahukan hal tersebut ya ke DJP ya. Mungkin bisa dijelaskan Mas Taufik bagaimana cara pemberitahuan wajib pajak yang memilih untuk menghitung PPh dengan tarif umum ini untuk pemberitahuannya ke DJP. Oke. Ya, baik, Mas Setia dan kerja sekalian, ketika kan kerja sekalian ingin menggunakan tarif PPh umum, maka wajib memberitahukan kepada pihak DJP dalam ini KPP. Nah, ada dua cara untuk menyampaikan pemberitahuan. Yang pertama adalah secara elektronik. Nah, ini bisa kalau sekalian eh, laksanakan itu di laman DJP, kita kenal dengan DJP online di pajak.go.id. Nah, pada menu KSWP. Nah, di situ nanti akan ada untuk pemberitahuan menggunakan PPh secara umum. Nah, kemudian yang kedua adalah menggunakan pemberitahuan secara tertulis. Nah, ini kalau sekalian bisa lakukan yaitu membuat permohonan pemberitahuan secara tertulis secara datang langsung ke KPP terdaftar atau menggunakan jasa pos, jasa ekspedisi, jasa kurir dengan BPS. Nah, ini sih kalau sekalian ada dua caranya menyampaikan pemberitahuan secara elektronik melalui laman DJP online. Kemudian yang kedua secara tertulis disampaikan langsung atau secara pos, secara pengiriman melalui ekspedisi maupun kurir lainnya. Nah, kemudian pemberitahuan ini adalah harus dilakukan paling lambat akhir tahun pajak dan di tahun pajak selanjutnya akan dikenai PPh umum di pasal 17 yang kita kenal selama ini. Kemudian jika wajib pajak baru terdaftar, kemudian langsung memberitahukan saat pendaftaran menggunakan tarif umum, maka
pemberitahuan saat terdaftar dapat dikenai PPh umum mulai tahun pajak terdaftar. Jadi setelah wajib pajak terdaftar, langsung menggunakan tarif umum tersebut. Kemudian setelah wajib pajak sekalian sudah memberitahukan hal tersebut, maka kamu sekalian tidak bisa lagi menggunakan tarif PPh setengah persen walaupun omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Tapi karena wajib pajak sudah memberitahukan ke DJP untuk menggunakan tarif umum, maka seterusnya wajib pajak sekalian akan menggunakan tarif secara umum tersebut. Oh ya, jadi pemberitahuan untuk menggunakan tarif umum ini bisa dilakukan ya saat wajib pajak mulai mendaftar NPWP di awal ya, atau pada saat sudah terdaftar kemudian berjalan wajib pajak memilih ya untuk dikenakan PPh dengan tarif umum. Tetapi ketika sudah em, dipilih ya ditetapkan menggunakan tarif umum maka tidak bisa lagi balik ya ke tarif PPh final setengah persen gitu ya. Oke, kembali ke penghitungan PPh setengah persen bagi kan pajak UMKM ini. Eh, Bisa dijelaskan bagaimana cara penghitungannya? Oke. Ya, baik kamu juga sekalian. Jadi cara menghitung dari PPh setengah persen ini adalah yaitu dihitung dari peredaran bruto. Peredaran bruto omset kamu juga sekalian dari setiap bulannya. Langsung dikalikan setengah persen. Maka itulah PPh final, PPh pasal 42 yang kamu pajak setor dan itu sebagai juga pelaporan dari kewajiban pelaporan tiap bulannya. Kemudian khusus untuk wajib pajak orang pribadi, ini masih ada batasannya, yaitu atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak, maka dia tidak akan dikenai. Jadi sampai menunggu omsetnya melebihi 500 juta. Nah, kemudian bagi suami istri yang status kewajiban perpajakannya ada memilih terpisah, ada memilih untuk melaksanakan sendiri-sendiri, juga penghitungan bagian peredaran 500 juta ini juga dihitung secara terpisah juga. Jadi tidak di suami saja atau di istri saja, tapi juga secara masing-masing. Ya, demikian kalau sekalian. Ya, jadi tadi masih ada ini ya keringanan ya bagi wajib pajak orang pribadi ya. Ini khusus wajib pajak orang pribadi yang usahanya ini peredaran brutonya eh, belum ya melebihi 500 juta dalam 1 tahun tidak dikenakan PPh gitu ya kawan pajak. Dihitung secara kumulatif ya sejak masa pajak pertama dalam suatu tahun pajak ya. Oke, tentunya untuk pembayaran PPh tersebut ada batas waktunya ya. Kapan batas akhir pembayaran untuk PPh bagi UMKM ini apabila memang terutang ya, terutang PPh. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah setelah bayar PPh tadi ada kewajiban untuk lapor ke KPP gitu? Iya, baik kamu sudah sekalian. Jadi atas kewajiban PPh final setengah persen ini, setelah wajib pajak membayar setengah persen tadi ke bank atau kantor pos setiap bulannya, dan paling lambat adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, jika sudah melakukan pembayaran ini, jika tanggal 15 telah jatuh pada hari libur, maka batas pembayarannya adalah mundur di hari kerja berikutnya. Apabila wajib pajak telah membayar PPh dan mendapatkan nomor NTPN, nomor bukti sudah terbayar di bank atau kantor pos, maka juga dianggap sudah melapor sesuai tanggal pembayaran tersebut. Artinya, wajib pajak tidak perlu lagi membuat laporan sendiri setiap bulan ke KPP. Nah, namun masih tetap wajib membuat laporan SPT tahunannya yang dibuat setiap tahun paling lambat tanggal 31 Maret untuk orang pribadi atau 30 April untuk wajib pajak badan di tahun berikutnya. Kemudian bagi wajib pajak UMKM yang mendapatkan pekerjaan atau proyek dari instansi pemerintah atau perusahaan, nah agar tidak dipungut PPh pasal 22 atas pembelian atau penyerahan barang atau juga tidak dipotong PPh pasal 23 atas penyerahan jasa. Nah, wajib pajak sekalian
harus memiliki namanya suket atau surat keterangan. Nah, ini bisa diajukan juga secara online di DJP Online. Nah, suket ini berdasarkan PP 55 tahun 2022 atau PP nomor 23 tahun 18, sehingga misalnya ada penjualan barang ke instansi pemerintah, ke bendara pemerintah, maka tidak lagi dipotong PPh pasal 22 yang tarifnya 1,5%, namun akan dipotong PPh final saja yang tarifnya 0,5% tadi. Ini jika wajib pajak UMKM memiliki ya tadi surat keterangan tersebut. Nah, jika omset wajib pajak UMKM belum melebihi 500 juta, maka silahkan membuat surat pernyataan bahwa omsetnya belum mencapai 500 juta tersebut, sehingga di instansi pemerintah tidak akan melakukan pemotongan atau agar dipotong PPh senilai 0 rupiah. Nah, contoh formatnya nanti akan Bapak pajak sekalian bisa dapatkan di lampiran pada lampiran PMK 164 tahun 2023 ini. Wah ya, komplit sekali ya. Kawan pajak ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagi wajib pajak yang belum memiliki suket nih, bagaimana cara mengajukan suket atau surat keterangan tadi? Apakah harus datang ke KPP atau bisa diajukan secara online, gitu? Ya, baik wajib kawan-kawan pajak sekalian. Jadi untuk mendapatkan suket surat keterangan, ini kawan pajak sekalian bisa melakukan juga ada dua pilihan. Yang pertama secara online melalui laman DJP online. Nah, nanti ada di menu KSWP, kawan pajak bisa memilih di situ untuk pengajuan surat keterangan dari PPh final ini sesuai PP nomor 22 tahun PP 55 tahun 2022. Kemudian juga bisa diajukan secara tertulis, secara langsung ke KPP atau dikirim melalui pos atau jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan BPS ke tempat KPP terdaftar. Nah, ada syaratnya yaitu bahwa persyaratannya permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa ketika ada kuasanya. Kemudian SPT tahunan terakhir sudah terlapor, kecuali yang WP baru, maka dia tidak wajib melambaikan SPT tahunan. Kemudian dia memenuhi kriteria PP 55 tahun 2022 ini. Nah, ketika sudah memenuhi syarat, maka ketika permohonan secara online nanti otomatis akan by sistem langsung bisa dicetak surat keterangan tersebut. Nah, jika secara tertulis, ketika sudah memenuhi syarat juga, maka akan diberikan suket tersebut. Namun jika tidak memenuhi persyaratan, maka jika secara online akan ada notifikasi bahwa permohonan tidak dapat diproses disertai alasannya dan akan mengembalikan permohonan PP tersebut ketika permohonan diajukan secara tertulis. Dan juga bahwa Kepala KPP dapat melakukan pembatalan atau pencabutan atas surat keterangan yang sudah diberikan ketika ada ditemui data berdasarkan hasil penelitian secara jabatan. Nah, demikian wajib sekalian. Jadi permohonan suket bisa secara dua cara dengan tertulis atau secara online tadi. Nah, jadi itu tadi ya kawan pajak. Untuk permohonan suketnya bisa dilakukan secara online ya. Tentunya ini harusnya lebih mudah ya untuk permohonan secara online. Eh, Kemudian misalnya ya wajib pajak sudah menghitung pajak dengan PPh final UMKM ini. Ternyata jangka waktunya sudah habis ya. Yang tadi misalnya 7 tahun, 4 tahun atau 3 tahun tadi sudah habis. Atau wajib pajak memilih cara kesadaran sendiri ya untuk dikenai PPh dengan tarif umum. Artinya mulai tahun pajak berikutnya kan wajib pajak sudah berkewajiban ini untuk menghitung PPh sesuai pasal 17 ya. Nah, bagaimana penghitungan PPh pasal 25-nya untuk tahun pertama setelah habisnya masa berlaku tadi? Ya, baik kalau wajib sekalian. Jadi untuk angsuran PP Pasal 25 di tahun pajak pertama, maka bagi wajib pajak PPh final PP 55 tahun 2022 yang memilih
yang dia memilih dikenai ketentuan PPh umum, kemudian atau dia peredaran usahanya telah melebihi 4,8 miliar selama setahun, atau juga dia telah melewati jangka waktu sesuai ketentuan PP 55 tahun 2022, maka wajib pajak harus membayar angsuran PPh 25 untuk tahun pajak pertama. Berikutnya secara umum disesuai pasal 17. Kemudian juga besaran PPh 25 ini untuk wajib pajak yang bank, BUMN, BUMD, atau wajib pajak yang sudah masuk bursa, atau WP lain yang harus membuat laporan keuangan secara berkala, atau juga wajib pajak yang menggunakan UPPT, maka penghitungan sesuai PMK tahun nomor 215 tahun 2018 dan perubahannya atau penggantinya. Selain itu, maka wajib pajak dianggap sebagai wajib pajak yang baru. Oh gitu ya. Oke, jadi seperti itu kawan pajak untuk eh, tahun pertama ya setelah menggunakan PPh dengan tarif umum. Nah, pada PMK 164 tahun 2023 ini juga diatur ketentuan peralihan ini bagi BUMDes atau BUMDes bersama, di mana PP 55 diundangkan pada tahun 2022. Sementara PMK 164 ini kan baru diundangkan di akhir tahun 2023. Nah, bagaimana jika wajib pajak BUMDes atau BUMDesma ini salah lapor SPT tahunan 2022 yang seharusnya menggunakan yang seharusnya masih menggunakan PPh final 0,5%, tetapi di SPT tahunan dilaporkan menggunakan tarif PPh umum. Ya, baik kalian wajib sekalian. Jadi wajib pajak BUMDes ataupun Desma jika sudah terlanjur lapor SPT tahunan tahun 2022 dengan menggunakan tarif umum, padahal seharusnya sesuai ketentuan masih bisa menggunakan tarif 0,5%, maka kamu sekalian bisa melakukan pembetulan atas SPT tahunan tahun 2022 tadi, tentunya sepanjang belum dilakukan pemeriksaan tentunya. Kemudian atas kesalahan jenis pajak yang sudah dibayar, maka bisa diajukan untuk pemindah bukuan. Kemudian jika wajib pajak BUMDes atau BUMDesma yang sudah memilih dikenai tarif umum, maka mulai yang dia tahun 2022 sudah memilih tarif umum atau mulai tahun 2023, maka harus menyampaikan pemberitahuan ke pihak DJP. Baik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih, Mas Taufik. Eh, Kawan pajak yang masih memiliki peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi batasan tadi ya 4,8 miliar apabila ada transaksi dengan instansi pemerintah ya. Berarti jangan lupa ya untuk mengajukan suket ya tadi ya. Suket berdasarkan PP 55 tahun 2022 yang bisa diajukan online. Eh, Namun masih banyak wajib pajak bertanya ya. Ya seperti di awal tadi ya, suket yang saya miliki berdasarkan PP 23 tahun 2018 ini oleh bendara pemerintah kadang-kadang dipertanyakan nih. Seharusnya suket berdasarkan peraturan terbaru yaitu PP 55 tahun 2023. Mungkin bisa ditegaskan kembali, apakah suket berdasarkan PP 23 tahun 2018 itu masih bisa digunakan? Iya, baik kan Bapak sekalian, jadi di PMK 164 tahun 2023 ini ditegaskan kembali, diatur juga bahwa suket yang telah diterbitkan berdasarkan PMK 99 tahun 2018 dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu berlakunya surat keterangan dimaksud. Nah, kemudian bagi wajib pajak perorangan dapat mengajukan permohonan kembali surat keterangan untuk menyesuaikan jangka waktu dalam surat keterangan sesuai PP nomor 55 tahun 2022. Jadi masih berlaku untuk suket yang lama gitu ya. Baik. Nah, kita sudah sampai nih ke bab berikutnya ya. Eh, Bab ini terkait kewajiban untuk melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Apabila dalam suatu bulan ya pada tahun berjalan
peredaran bruto atau omset wajib pajak ternyata telah melebihi 4,8 miliar. Apa ya ini yang harus dilakukan oleh wajib pajak? Ya, baik kan pajak sekalian, jadi di PMK 164 tahun 2023 ini selain diatur tentang PPh untuk UMKM, juga diatur untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi untuk batasan atau threshold dapat dianggap sebagai PKP adalah peredaran bruto yang kurang atau sama dengan 4,8 miliar. Maka apabila belum melebihi batas tersebut, maka termasuk pengusaha kecil dan belum wajib dikukuhkan sebagai PKP. Nah, namun apabila memilih untuk dikukuhkan PKP menjadi PKP, maka dapat mengajukan permohonan ke KPP. Jadi meskipun omsetnya masih kurang dari 4,8, ketika memilih untuk menjadi PKP, maka dapat juga mengajukan permohonan ke KPP. Nah, namun jika peredaran bruto telah melebihi 4,8 miliar, maka wajib pajak segera melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir tahun buku yang bersangkutan. Jadi misalnya di tahun 2024 ini tercapai omset melebihi 4,8 miliar di bulan September ini, maka wajib pajak wajib memberitahukan ke KPP paling lambat di bulan Desember tahun 2024. Nah, jika wajib pajak tidak melapor, maka pihak DJP KPP dapat melakukan pengukuhan PKP secara jabatan. Nah, jika wajib pajak dilakukan sebagai PKP, maka telah memiliki kewajiban untuk memungut dan melaporkan PPN atau pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang atau jasa. Ya, semoga sudah jelas ya kawan pajak. Eh, Selanjutnya kita sampai ke bagian ini ya, penutup ya. Bisa dijelaskan ya, peraturan ini berlaku mulai kapan dan peraturan-peraturan lain apa yang terdampak dengan adanya peraturan Menteri Keuangan ini? Ya, baik kalau sekalian, jadi PMK 164 tahun 2023 ini berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 29 Desember kemarin tahun 2023. Kemudian dengan berlakunya PMK ini, maka PMK nomor 99 tahun 2018 tentang pelaksanaan PP 23 tahun 18 ini dicabut. Kemudian juga atas pasal 4 dan pasal 5 PMK 68 tahun 2010 yang sebelumnya telah dirubah terakhir dengan PMK 197 tahun 2013 juga dicabut. Jadi sudah menggunakan PMK yang baru ini yaitu PMK 164 tahun 2023. Nah, sudah kita bahas semua nih kawan pajak dari awal sampai akhir. eh, kita bahas semua ya, isi kita kupas isi dari PMK 164 ini dan semoga bisa menjawab ya semua pertanyaan-pertanyaan dari kawan pajak ya berkenaan dengan PPh UMKM ini. Eh, Mungkin bisa diberikan kata apa penutup atau closing statement Mas Taufik terkait hal ini. Iya, baik kan banyak sekalian. Jadi PP 55 tahun 2022 tentang PPh, kemudian aturan turunannya yaitu PMK 164 tahun 2023 ini diterbitkan dengan semangat untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan khususnya bagi wajib pajak UMKM dengan peredaran usaha atau omset tidak melebihi 4,8 miliar. Nah, diharapkan dengan kebijakan ini dapat mendorong UMKM tentunya sebagai penopang perekonomian negara kita untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah dan harapannya dapat segera naik kelas ya. Jadi tidak lagi menjadi UMKM, menjadi usaha berskala besar. Nah, amin. Mudah-mudahan segera kita bisa mencapai di kelas itu. Nah, itulah tadi kawan pajak bincang-bincang kita bersama Mas Taufik Indrianto, penyuluh KPP Madya Surakarta, membahas ya peraturan Menteri Keuangan nomor 164 tahun 2023.
Semoga apa yang kita bincang-bincangkan ini ya bermanfaat bagi kawan pajak semua. Jangan lupa untuk follow akun medsos KPP Madya Surakarta ya untuk mendapatkan info perpajakan terbaru ya di Instagram, Twitter, dan Facebook KPP Madya Surakarta ya di @pajakmadyaska atau Facebooknya KPP Madya Surakarta. Nah, kita akan insya Allah jumpa lagi ya pada podcast berikutnya untuk membahas hal-hal lain yang lebih menarik berkaitan dengan pajak ya. Karena pajak kuat, APBN kuat, Indonesia sejahtera. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.